Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu. Firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ini saya akan bacakan tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat pertama hingga ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika khotbah kali ini dalam bentuk perumpamaan menyinggung tentang pesta perkawinan, saya kira semua kita langsung ada serasanya gairah kalau sudah bicara tentang pesta kawin. Ada sukacita tersendiri, ada sesuatu banget yang kita rasakan kalau bicara pesta perkawinan. Pasti orang-orang yang diundang dalam rangka
memenuhi undangan pesta. Yang namanya ibu-ibu pasti mempersiapkan diri, minimal make upnya tipis-tipis, ya. Tapi kalau ada make upnya sampai make up seperti Hasuruton juga salah ya. Pakaiannya ya begitu diusahakan, ya indah lah ya, indah, serasi, tampilannya cantik, mempesona. Wah, inilah nuansa pesta kan itu, pesta perkawinan. Bapak-bapak pasti kalau sudah memenuhi undangan pesta tidak ada yang pakai pakaian rumah, pakaian tidur. Dia akan pasti mengganti pakaiannya. Mengganti pakaiannya, menanggalkan pakaian rumah dan akan memakai pakaian baru masuk ke dalam suasana pesta perkawinan tersebut. Itulah gambaran pesta perkawinan. Jika ditelusuri lebih jauh dan lebih dalam asa pencapaian makna pesta yang berangkat dari bagaimana kita menghayati dan mengalami pesta tersebut, puncak sukacita yang paling dalam, yang paling meresap, saya kira kita semua setuju, bukan pada sajian makanannya, menunya, souvenirnya, musiknya. Saya kira semua kita setuju, bukan itu. Tetapi ada rasa sukacita yang kepadanya, ke dalamnya kita terbawa, hanyut, larut. Apa itu? Yaitu sukacita yang punya pesta, pengundang atau pengantin. Sebenarnya itu yang paling kita rasakan. Soal souvenirnya mah, makanannya kan kita, ya di rumah juga kita bisa. Di rumah bisa. Tetapi yang paling kita bisa resapi suasana sukacitanya itu ialah ketika kita boleh hanyut dalam sukacita pemilik pesta tersebut, pengundang tersebut, pengantin yang menikmati sukacita tersebut. Itulah pesta perkawinan. Tetapi pesta kemarin, pesta kita, pesta dunia ini, pada akhirnya kita akan katakan memang ya banyak yang diundang, banyak yang dipanggil. Inna pesta dunia, hanya sedikit yang kurang puas. Biasanya itu selalu ada. Tapi bedanya dengan pesta rohani ini, kerajaan Allah ini, banyak yang terpanggil, banyak yang diundang, tetapi hanya sedikit yang terpilih. Ada apa? Ada apa Bapak Ibu? Yesus memberitakannya sekaligus mengajarkannya buat kita bahwa hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi Yesus sedang mengumpamakan kerajaan surga itu seperti apa. Jadi poin pentingnya, poin utamanya, kita diarahkan untuk melihat, memahami kerajaan surganya. Jadi tunggu dulu, bukan pestanya, bukan itu dulu yang pertama. Tetapi ini perumpamaan tentang kerajaan surga. Yang konon kerajaan surga itu yang pasti di dalamnya adalah sukacita abadi. Sukacita abadi, itu pasti, it's sure.
Itulah kerajaan Allah. Tetapi Bapak Ibu, kita harus tempatkan dulu bahwa yang utama di sini bukan hal pestanya, tetapi adalah pokok utama adalah soal kerajaan Allahnya. Seperti apa itu? Itu yang utama. Seperti apa kerajaan Allah itu? Jadi ini perumpamaan ini bukan soal hajatan, bukan soal event, bukan soal momen, tetapi ini adalah soal ruang, space, tempat yang di dalamnya harusnya kita ada, yang di tempat itu harusnya kita tinggal. Inilah perumpamaan kerajaan Allah ini, kerajaan sorga ini. Ini yang diumpamakan oleh Yesus kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang menarik di sini, yang menarik buat kita, bila kita simak bahwa posisi status pengundang di sini itu diumpamakan seperti raja. Raja yang mengundang. Tapi sebenarnya kalau sudah raja mengundang sama dengan perintah. Tapi narasi kata yang dipilih adalah mengundang. Mengundang. Kenapa pilihan katanya mengundang? Bukan memerintahkan. Pada hakikatnya Allah itu adalah kasih dan panjang sabar. Ini yang kita explore dari nats ini. Dia kasih panjang sabar. Maka kata yang dipilih adalah mengundang. Mengundang. Benar Allah punya kepentingan dalam otoritasnya. Dia punya kepentingan. Tetapi ini lebih kepada soal kebutuhan manusia. Kepentingan kita sebenarnya. Kepentingan kita. Jadi kalau menurut teman kita yang di seberang, sahabat kita, dari sisi fitrahnya, kalau kita ini sebut dari sisi kata hati nurani yang paling dalam, kita manusia ini kan manusia spiritual, manusia yang mempunyai kemampuan untuk memahami, menghayati, dan menemukan makna dari semua peristiwa kejadian yang kita alami. Kita ini manusia spiritual. Manusia spiritual itu apa? Bahwa happy endingnya dalam perjalanannya, sukacita penuhnya ada bersama dengan Allah dalam kerajaan Allah itu. Ini sebenarnya yang mau dijelaskan di sini. Jadi Allah berkeinginan menarik kita dalam arti tadi mengundang untuk masuk dalam persekutuannya. Untuk apa? Ya untuk kebaikan kita, untuk kebutuhan kita tadi. Maka jika Allah berinisiatif mengundang, apa itu Bapak Ibu? Itulah yang disebut anugerah. Itulah yang disebut anugerah. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebolahan kita. Maka Allah mengundang kita, tapi oleh anugerahnya Allah senantiasa berkenan mengundang, menarik kita dari pesta-pesta duniawi ini yang kita anggap itu barangkali
sukacita yang penuh. Tetapi Tuhan mau katakan, Allah mau katakan, itu belum pesta. Pesta sebenarnya, pesta sejatinya. Mari di sini, di kerajaan Allah ini. Inilah yang sedang dilakukan oleh Allah. Bukan berarti anugerahnya anugerah murahan. Anugerah itu Bapak Ibu mahal. Mahal, sangat berharga. Dengan cara apapun kita tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk meraihnya, mencapainya. Itu sebabnya Allah, satu-satunya cara yang Allah lakukan adalah menganugerahkannya. Itu saking mahalnya, saking berharganya. Jadi anugerah itu tidak murahan, tidak. Dia mahal. Tidak bisa dihitung dengan apapun, diraih dengan apapun, tidak. Dia mahal. Oleh karena mahalnya, terus gimana? Apakah kita akan kehilangan? Oh tidak, Allah tidak mau. Allah menganugerahkannya. Itulah undangan tadi. Itulah undangan itu. Dan memang dalam rangka memasuki anugerah itu, jalan masuk anugerah tidak lain tidak bukan hanyalah melalui pengorbanan dan kesabaran. Jadi jangan berbanding terbalik. Kalau disebut anugerah itu disampaikan dengan kekerasan, dengan paksaan, itu bukan anugerah. Bukan. Tapi yang namanya anugerah, jalan masuknya adalah, entry point-nya adalah patient, sabar, pengorbanan. Dan inilah yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Tuhan kita. Ini yang dilakukan. Tapi jangan salah, kita diingatkan bahwa menolak anugerah Tuhan tidak serta-merta membuat kita aman, nyaman. Oh, tidak. Catatan di sini, jika kita menolak anugerah Tuhan, itu sebenarnya kita telah membuat diri kita ditimpa oleh api kebinasaan. Itu catatannya. Jadi bukan berarti lantas dibiarkan seperti itu kalau ada yang menolak. Artinya sebenarnya sejatinya kalau kita menolak undangan Allah, itu artinya kita membinasakan diri kita sendiri. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Nah, poin ini saya kira jelas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rancangan besarnya seperti yang telah kita ketahui dalam rancangan besarnya, Allah memulai undangannya terhadap siapa? Terhadap kaum Israel. Itu fakta, itu historisnya. Memulai undangannya dari kaum Israel. Tetapi tidak berarti pesta menjadi gagal karena alasan kedegilan umat tersebut. Pesta tidak bisa gagal. Itu sebabnya semua orang yang diundang datang dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena apa? Karena pesta tidak mungkin gagal. Pesta akan terjadi. Bukan karena kedegilan Israel yang menolak undangan itu melalui para nabi, melalui yang lain, lantas pesta tidak terjadi. Oh, pesta akan terus terjadi. Pasti. Siapapun akhirnya diundang. Diundang masuk. Di sini disebut
yang jahat maupun yang baik. Apa artinya ini Bapak Ibu? Kita memahami ini. Sejahat apapun Bapak Ibu, saya oleh anugerah Tuhan itu tidak akan pernah menghalangi saya untuk menikmati kerajaan Allah. Amin. Tapi sebaik apapun saya, itu tidak menjadi dasar untuk mengatakan bahwa saya berhak. Saya berhak. Tidak bisa. Sebab yang punya pesta adalah Allah. Itu artinya. Makanya disebut baik yang jahat maupun yang baik diundang semua. Dasarnya apa? Karena anugerah Tuhan tadi. Jadi sejahat apapun kita, percaya Bapak Ibu, itu tidak akan pernah menghalangi kita untuk memasuki dan memenuhi undangan itu. Tetapi sebaik apapun kita, jangan pernah menganggap kebaikanmu akan menjadi ukuran, menjadi syarat memasuki undangan itu. Satu-satunya cara, jalan kita masuk ke kerajaan Allah, undangan itu hanyalah anugerah Tuhan semata. Itu artinya semua diundang. Semua diundang. Dan konon setelah semua diundang, ada orang yang tidak berpakaian pesta. Ketika kita sudah memasuki kerajaan Allah ini bersama dengan Allah, ternyata semua orang harus memakai pakaian yang sama, kostum yang sama, dress code yang sama. Semua. Bapak Gereja Agustinus menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan pakaian pesta di sini ini adalah simbol dari, dan inilah yang disebut oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 14 ayat 17 itu. Bahwa soal kerajaan Allah adalah bukan soal makanan dan soal minuman. Bukan. Tapi soal kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Ini yang harus dikenakan oleh semua orang yang telah masuk dalam persekutuan kerajaan sorga tersebut. Ini yang harus kita pakai. Ini yang harus ada. Ini yang harus menempel dalam hidup kita, Bapak Ibu. Bukan soal makanan, bukan soal minuman. Dan inilah yang terjadi, alasan yang dibuat oleh kaum Israel tadi. Itu kan bentuk prestise saat itu. Bahwa ladang, usaha, harta adalah bentuk prestise dunia ini. Mereka mengukur bahwa sukses, sukacita itu diukur dari seberapa banyak usahanya, seberapa luas ladangnya, ekspansinya seperti apa, itulah ukuran mereka. Sehingga menghalangi mereka untuk masuk dalam bersekutu di kerajaan Allah itu. Itu salahnya. Padahal itu apa? Sementara, akan berlalu. Jangan gantikan sukacitamu yang kekal itu dengan hal-hal yang duniawi ini, Bapak Ibu. Salah kalau begitu. Jangan. Sayang sekali, prihatin sekali kalau kita menganggap bahwa kepenuhan sukacita itu ada di harta, di ladang, di prestise dan yang lain itu. Salah sekali. Ini hanya masalah penempatan, prioritinya opo gitu ya. Itu masalahnya. Bukan berarti itu tidak penting. Tapi jangan salah memposisikan. Seolah-olah dengan itulah ada jaminan keabadian. Oh nonsen, tidak mungkin. Jaminan keabadian, kekekalan, sukacita kekal itu hanya jika kita hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus.
Sukacita dalam Roh Kudus sebenarnya adalah uraian dari Galatia 5 ayat 22 itu. Itulah sukacita dalam Kudus. Ada kasih, keadilan, kesabaran, segala. Itulah sukacita dalam Roh Kudus. Kalau kita hidup di dalamnya, Bapak Ibu, maka jaminan sukacita kekal itu oleh Allah akan dianugerahkan terus selamanya buat kita. Ternyata menurut firman ini, tadinya banyak yang diundang, banyak yang dipanggil, hanya sedikit yang terpilih. Kalau boleh kita memohon kepada Tuhan, memohon Bapak Ibu, jika Tuhan berkenan, baiklah kita bagian dari yang kecil itu, bagian yang sedikit itu. Dari antara banyak ini baiklah kita menjadi bagian yang terkecil itu. Artinya apa? Dalam bahasa lain, untuk apa? Ngapain banyak-banyak tapi tidak berkualitas? Mending sedikit tapi punya kualitas, punya dampak baik. Amin. Ini yang Tuhan mau. Ngapain banyak-banyak tapi tidak berguna, tidak berdampak. Kuantitasnya hitungannya luar biasa. Mending sedikit, lebih baik sedikit, tapi benar-benar terpilih, benar-benar bermanfaat, benar-benar berdampak, benar-benar menjadi sumber sukacita. Inilah outcome yang diharapkan seorang yang masuk dalam kerajaan Allah itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, pesta sedang berjalan. Pesta kawin sedang dan akan terus berjalan. Pesta sudah dimulai. Kenapa? Karena anaknya yang tunggal telah menang. Amin. Yesus telah menang. Pesta sudah. Mari, Amanginang, jangan hanyut dengan hal-hal yang tadi itu. Soal ladang, soal usaha. Jangan hanyut, jangan larut di situ. Penuhilah. Allah terus mengundang kita dan senantiasa mengundang kita untuk masuk dalam sukacita surgawi itu. Tentu ketika kita sudah masuk oleh anugerahnya, ya dong, jangan lagi memakai pakaian lama, gitu ya. Jangan lagi memakai kebiasaan lama, tanggalkan itu. Tapi kenakanlah kasih, damai sejahtera, kebenaran dalam hidupmu. Sebab itulah jaminan sukacita yang kekal. Tuhan memberkati Bapak Ibu, kita bersukacita terus. Kita boleh terus memilih itu sampai Maranatha Tuhan datang untuk menggenapinya. Kita ada di situ. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas sapaan-Mu, ya Allah kami, firman-Mu yang mengingatkan kami kembali akan pesta yang sedang berlangsung. Karena anak-Mu yang tunggal telah layak menjadi pengundang kami oleh anugerah-Mu tersebut. Dia telah menang dan telah memilih kami oleh anugerah-Nya. Oleh karena itu ya Allah, biarlah kami akan terus dan terus masuk dalam pemenuhan undangan itu. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau pemilik tunggal
tunggal pesta sejati. Engkau yang terus akan menganugerahkan itu bagi kami. Pesta-pesta dunia akan berakhir, tapi jamuanmu, pestamu tidak akan pernah berakhir. Kami ada di situ, kami layakkan, Tuhan layakkan kami di situ. Terima kasih ya Allah kami, Allah yang baik. Terima kasih atas pengorbananmu. Terima kasih atas firman-Mu di pagi ini. Kuatkan kami, dengarkan juga doa-doa kami, doa syafaat kami yang telah kami sampaikan di minggu ini. Karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Selalu menjawab doa kami. Itu kami pastikan karena Tuhan adalah anugerah dalam hidup kami. Amin. Yesus memanggil denganlah, Dia memanggil yang sesat, domba yang hilang
Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memasuki ibadah perjamuan kudus. Kami mengundang seluruh jemaat yang telah menerima peneguhan sidi untuk mengikutinya. Kita bernyanyi. Yesus yang menanggung dosa umat dunia, kasihkan kami. Yesus yang menanggung dosa umat dunia, kasihkan kami. Yesus yang menanggung dosa seluruh dunia, berilah kami damai. Amin, amin, amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di sorga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita perlu meneliti diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukum Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaklah jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian, tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pertama, apakah engkau mengaku bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah ya. Kedua, apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya. Tiga, apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu?